Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Memasuki pembahasan baru, fasal tentang tawakal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fit tawakkuli. Fasal tentang tawakal. Thumma la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi. Kemudian seorang penuntut ilmu harus bertawakal dalam menuntut ilmu. Wala yahtammu li amri rizqi. Dan janganlah ia terlalu mengkhawatirkan urusan rezeki. Wala yushgil qalbahu bidzalik. Dan jangan pula hatinya disibukkan dengan hal itu atau dengan urusan masalah rezeki. Kalimat ini menasehati para penuntut ilmu agar menyerahkan urusan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergantung oleh kekhawatiran duniawi. Karena kesibukan hati terhadap rezeki dapat menghalangi fokus dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Rawa Abu Hanifah rahimahullahu an Abdillah bin Harith Az-Zabidhi sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah bin Haris al-Jubaidi, yaitu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tafaqqaha fi dinillahi kafahu hammahullahu ta'ala wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendalami agama Allah, maka Allah akan mencukupi kekhawatirannya dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Fa inna man ishtaghala qalbuhu bi amri rizqi minal quti wal kiswati. Sesungguhnya orang yang hatinya disibukkan oleh urusan rezeki seperti makanan dan pakaian, qalla ma yatafarragha litahsili makarimil akhlaqi wa ma'alil umuri. Maka ia jarang bisa meluangkan diri untuk memperoleh akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang luhur atau tinggi. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mendalami agama akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan hidupnya. Ini adalah dorongan untuk fokus pada ilmu agama dengan bertawakal. Banyak orang hari ini stres karena rezeki. Ayat dan hadis ini mengingatkan bahwa ilmu agama bisa menjadi sebab kecukupan lahir dan batin. Kuncinya adalah tawakal dan fokus pada apa yang utama. Kila dikatakan, da'il makarima la tarhal li bugyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imul kasi. Tinggalkanlah kemuliaan, jangan engkau pergi atau bersusah payah mencarinya. Duduklah saja, karena engkau adalah orang yang makan dan berpakaian. Artinya hidup enak.
Bait ini bernada sindiran terhadap orang yang memilih kenyamanan dan kemalasan daripada mengejar cita-cita yang tinggi. Ungkapan ini menyindir mereka yang tidak mau bersusah payah untuk meraih kehormatan dan lebih memilih hidup santai karena sudah tercukupi kebutuhannya. Qala rajulun li ibni Mansuril al-Hallaji, Ausini. Seorang laki-laki berkata kepada anak Mansur al-Hallaj, berilah aku nasihat. Faqala ibnu Mansur, maka anak Mansur berkata, hiya nafsuka illam tashgalha syagolatka. Itu adalah dirimu sendiri. Jika kamu tidak menyibukkannya, artinya tidak menyibukkan dengan kebaikan, maka ia akan menyibukkanmu dengan keburukan. Ini adalah nasihat bijak dan mendalam tentang pengendalian diri dan manajemen waktu. Jiwa manusia bersifat aktif, tidak pernah diam. Jika tidak diarahkan untuk kebaikan seperti ilmu, amal, zikir, ibadah, atau produktivitas, maka ia akan tersesat kepada hal-hal yang sia-sia atau bahkan maksiat. Fayambagi likulli ahadin ayyashgulla nafsahu bi'amalil khairi. Maka sepatutnya setiap orang menyibukkan dirinya dengan amal-amal kebaikan. Hatta la yashgulla nafsahu bihawaha, agar ia tidak menyibukkan dirinya dengan hawa nafsunya. Wala yahtammal aqilu li amrid dunya, dan orang-orang yang berakal tidak seharusnya terlalu mencemaskan urusan dunia. Li'annal hamma wal huzna la yaruddal musibata, karena kecemasan dan kesedihan tidak bisa mengembalikan musibah yang telah terjadi. Wala yanfa'u bal yadhurru bil qalbi wal badani wal aqli, dan tidak memberi manfaat, bahkan merugikan hati, tubuh, dan akal. Wa yukhillu bi a'malil khairi, dan mengganggu amal-amal kebaikan. Wa yahtamma li amril akhirati li annahu yanfa', hendaklah ia memperhatikan urusan akhirat karena itu lebih bermanfaat. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalamu, adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyati. Sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus kecuali oleh keresahan atau kecemasan tentang kehidupan. Fal muradu minhu qadrun minal hammi, maka yang dimaksud adalah kadar atau tingkatan keresahan tertentu. La yuhillu bi'amalil khairi wa la yushghilul qalba syughlan yukhillu bi ihdharil qalbi fis sholati, yaitu yang tidak mengganggu amal kebaikan dan tidak menyibukkan hati sampai mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Fa inna dhalikal qadara minal hammi wal qasdi min a'malil akhirati. Karena keresahan dalam kadar seperti itu artinya yang tidak mengganggu, termasuk dalam perbuatan yang ditujukan untuk akhirat. Orang yang berakal seharusnya sibuk dengan amal kebaikan dan tidak perlu mengkhawatirkan dunia. Kecemasan berlebihan pada dunia tidak membawa manfaat, malah bisa merusak fisik dan rohani. Hadis tentang kecemasan kehidupan ditafsirkan sebagai kadar wajar dari kepedulian,
bukan kekhawatiran berlebihan yang bisa mengganggu ibadah dan amal. Ada keseimbangan yang harus dijaga, memiliki kepedulian terhadap kebutuhan hidup, tapi tidak sampai melemahkan semangat spiritual dan amal akhirat. Wala budda li talibil ilmi, dan harus bagi penuntut ilmu min taqlilil alaikid dunyawiyati, untuk mengurangi keterkaitan duniawi biqadril wus'i, sesuai dengan kadar kemampuan. Falihada ikhtarul gurbati, maka karena itulah mereka memilih hidup merantau atau menjauh dari kampung halaman. Penuntut ilmu disarankan untuk meminimalisir keterkaitan dengan dunia seperti harta, keluarga, pekerja, atau kerjaan, atau urusan sosial yang bisa menyibukkan hati dan pikiran. Ini adalah salah satu adab dan strategi ulama klasik, para ulama untuk menjaga keikhlasan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Dengan sedikit keterkaitan duniawi, seseorang bisa lebih dalam memahami ilmu dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda min tahammuli an-nasabi wal masyaqqati, dan harus bersabar menanggung kertihan dan kesusahan fi safarit ta'allumi, dalam perjalanan menuntut ilmu. Kama qala Musa salawatullahi ala nabiyyina wa alaihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam fi safarit ta'allumi, dalam perjalanannya mencari ilmu, yaitu menemui Nabi Khidir. Walam yunqal anhu dzalika fi ghairihi minal asfari, dan hal itu tidak diriwayatkan darinya pada selain perjalanan ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, laqad lakina min safarina hada nasoban, sungguh kita telah mengalami keletihan dalam perjalanan ini, artinya perjalanan menuntut ilmu. Quran surat Al-Kahfi ayat 62. Penuntut ilmu memerlukan kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan kelelahan. Ini adalah bagian dari adab dan perjuangan pencari ilmu. Menuntut ilmu bukan jalan yang nyaman, perlu pengorbanan fisik, tenaga, dan kesabaran yang besar. Bahkan para nabi pun merasakan keletihan dalam mencari ilmu. Maka para penuntut ilmu zaman sekarang pun harus meneladani kesungguhan tersebut. Liyu'lama, hendaklah diketahui, anna safarul ilmi la yakhlu anit ta'abi, bahwa perjalanan menuntut ilmu tidak akan lepas dari keletihan. Li'anna talabal ilmi amrun adimun, karena menuntut ilmu adalah perkara yang besar atau agung. Wa huwa afdalu minal ghuzati inda aktsaril ulama, dan itu lebih utama daripada jihad, artinya turun ke medan perang. Ini adalah pendapat menurut mayoritas ulama. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi, dan pahala itu sesuai dengan kadar keletihan dan kesungguhannya. Faman sabara ala dzalika ta'abi, maka siapa yang bersabar atas keletihan itu, wajada ladzatal ilmi tafutu ladzatid dunya, ia akan merasakan nikmatnya ilmu yang melebihi segala kenikmatan di dunia ini. Kalimat di atas menekankan bahwa perjalanan menuntut ilmu tidak mungkin bebas dari rasa letih dan kesulitan. Namun,
karena ilmu memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan lebih utama dari jihad menurut banyak ulama, maka menanggung rasa letih atau lelah demi ilmu adalah bentuk perjuangan besar. Siapa yang sabar dan terus berjuang dalam mencari ilmu akan diberi rasa manis dalam hati dan ruh yang tidak bisa ditandingi oleh kenikmatan materi dan duniawi. Walihada, dan karena hal ini, kana Muhammad bin Hasan rahimahullah, idza sahiral layali, apabila ia bergadang di tengah malam atau di malam-malam, wan halat lahu iskalatu, dan persoalan-persoalan sulit di dalam ilmu terpecahkan baginya. Yaqulu, ia Muhammad bin Hasan berkata, aina abnaul muluki, di mana anak-anak raja itu, min hadhil ladzati, dari kenikmatan-kenikmatan seperti ini. Artinya, pernyataan di atas penuh semangat dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid utama Abu Hanifah, yang menggambarkan betapa nikmatnya mencari ilmu bahkan ketika harus mengorbankan waktu tidur. Ketika ia berhasil memecahkan masalah-masalah di dalam fikih atau hukum Islam, setelah melewati malam-malam bergadang, ia merasa sangat puas dan bahagia sampai ia merasa bahwa anak-anak raja pun tidak bisa merasakan kenikmatan seperti itu. Wayam bagi, dan sepatutnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, alla yashtagilla bi syai'in, agar tidak menyibukkan diri dengan sesuatu akhara ghairil ilmi, sesuatu itu yaitu selain ilmu, wala yu'ridu 'anil fiqhi, dan tidak berpaling dari ilmu fikih. Kalimat di atas menasihatkan agar seorang penuntut ilmu tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan lain yang bisa mengalihkan perhatiannya dari belajar ilmu, terkhusus ilmu fikih. Qala Muhammad bin Hasani rahimahullah, berkata Muhammad bin Hasan, sina'atuna hadhihi, keahlian atau ilmu kita ini atau ilmu fikih ini, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Faman arada ayat seruka ilmana hadza sa'atun, maka siapa yang ingin meninggalkan ilmu ini satu saat saja atau sebentar saja, fal yatsruqhu sa'atu, hendaknya ia meninggalkannya sekarang juga. Ucapan ini menggambarkan betapa mulianya ilmu fikih dan betapa seriusnya menuntut ilmu itu harus dijalani. Belajar fikih bukan pekerjaan musiman atau setengah hati, melainkan komitmen seumur hidup. Wa dakhala faqihu wa huwa Ibrahim bin Jarrahi, seorang ahli fikih yaitu Ibrahim bin Jarrah, ala Abu Yusufa ya'uduhu fi maradi mautihi, yang menemui Abu Yusuf untuk menjenguknya saat sakit ketika menjelang wafatnya. Wa huwa yajudu bi nafsihi, dan saat itu Abu Yusuf sedang meregang nyawa. Faqala Abu Yusuf, lalu Abu Yusuf berkata, ramyul jimari raqiban afdalu am rajilan, manakah yang lebih utama dalam melempar jumroh, dengan berkendara atau dengan berjalan kaki? Falam ya'rifil jawaba, maka Ibrahim tidak tahu jawabannya. Fa'ajaba binafsihi, lalu Abu Yusuf menjawabnya sendiri.
Ini adalah kisah terkenal tentang semangat ilmu dari Abu Yusuf, yang bahkan di detik-detik sakaratul maut masih sibuk memikirkan dan membahas masalah fikih. Kisah ini menunjukkan kedalaman cinta terhadap ilmu dan semangat berpikir ilmiah yang tidak pernah padam, bahkan dalam keadaan sekarat sekalipun. Wahakadha, dan demikian pula, yang bagi lil faqihi, sepatutnya bagi seorang ahli fikih, ayashtagilla bihi, untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu, fi jami'i awqatihi, di seluruh waktunya. Fahina idin, maka saat itulah, yajidu ladatan adimatan fi dhalik, ia akan merasakan kenikmatan yang besar dalam hal itu. Kalimat ini menekankan pentingnya konsistensi dan keistiqomahan dalam menyibukkan diri dengan ilmu fikih. Seorang ahli fikih dianjurkan untuk terus-menerus mendalami, mengajarkan atau menelaah ilmu fikih sepanjang waktu. Buah dari kesungguhan itu adalah kenikmatan rohani dan kepuasan batin yang mendalam, sebagaimana dirasakan oleh para ulama terdahulu. Wakila, dan dikatakan atau dikisahkan, ru'ya Muhammad bin Hasani fil manami ba'da wafatihi. Muhammad bin Hasan dilihat dalam mimpi setelah wafatnya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya di dalam mimpi itu, kaifa kunta fi halin naz'i, bagaimana keadaanmu saat sakaratul maut? Faqala, maka dia menjawab, kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatabi, aku sedang merenungkan suatu masalah dari permasalahan al-mukatab. Al-mukatab maknanya budak yang menebus dirinya sendiri. Falam ash'ur bi khuruji ruhi, maka aku tidak merasakan keluarnya rohku. Kisah ini termasuk bentuk athar atau hikayat yang diceritakan tentang kehidupan ulama dahulu. Al-mukatab adalah budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya secara cicilan atau pembayaran. Cerita ini menunjukkan betapa mendalamnya kesungguhan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam ilmu fikih. Bahkan di saat sakaratul maut, ia masih berpikir mendalam tentang permasalahan fikih. Wakila, dan dikatakan, innahu qala fi akhiri umurihi, bahwasanya dia, yaitu Muhammad bin Hasan, berkata di akhir usianya atau di akhir umurnya, sagalatsni masailul mukatabi, permasalahan tentang al-mukatab telah menyibukkanku, an isti'dadi li hadzal yaum, dari mempersiapkan diri untuk hari ini, yaitu hari kematiannya. Wa inna maqala dzalika tawadu'an, dan sesungguhnya dia mengatakan hal ini karena tawadu atau rendah hati. Kalimat ini dinukil dari kisah ulama besar, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid utama dari Imam Abu Hanifah. Dalam ilmu akhlak, tawadhu seperti ini umum di kalangan ulama salaf, yang walaupun sudah amat soleh dan alim, tetap merasa kurang dalam ibadah dan persiapan akhirat. Hal ini menjadi teladan adab bagi penuntut ilmu agar tetap rendah hati meskipun telah sampai pada derajat tinggi dalam keilmuan. Wallahu a'lam bissawab.